Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di podcast kita hari ini. Jadi dalam podcast kita kali ini kita akan membahas tentang peranan ilmu kimia dalam dunia industri manufaktur. Nah, sebelumnya kan kita belum kenalan ya. Jadi kita harus berkenalan dulu dong. Karena pepatahnya nih ya, tak kenal maka tak sayang, nggak disayang maka nggak dikenal dong. Ya nggak. Jadi kita langsung aja nih ya, mulai perkenalan dari aku dulu sebagai moderator. Kenalin, nama aku Muhammad Wajid Joven Rizal. Dan saya di sini Mahmud Salbua Fadullah. Saya Ridwan Halis Ramadan. Saya Muhammad Zulkifli Syahputra. Saya Rizky Ilham Maulana. Ya, jadi begitu aja perkenalan dari rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kita mungkin langsung mulai aja kali ya ke bagian dagingnya nih boy. Daging teh apa? Daging teh maksudnya intinya. Jadi kita membahas ilmu berguna di sini semua dagingnya. Jadi Tuhan dari kawan-kawan gitu. ya betul, jadi kita rangkum jadi satu, menjadi kesatuan untuk dibagikan kepada kalian semua. Nah, jadi kita mulai aja nih kan ilmu kimia tuh. Jadi seberapa penting sih ilmu kimia tuh dalam industri manufaktur? Ilmu kimia ya. Ilmu kimia tuh salah satu ilmu yang sangat penting dalam manufaktur. Kenapa sih penting? Karena ilmu kimia itu digunakan yaitu untuk mengetahui sifat-sifat dari bahan, reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses pemanufakturan, dan tentu saja hal-hal yang bertujuan untuk mengembangkan produk gitu. Jadi seperti mengontrol kualitas atau juga berperan dalam meningkatkan nilai dari suatu produk juga emang membutuhkan dari nilai kimia itu sendiri. Jadi bisa dibilang ilmu kimia nih sangat dibutuhkan ya, betul. peran dalam proses industri manufaktur itu sendiri. Betul. Nah, kan dalam industri manufaktur itu sendiri tuh pasti kan terdapat materialnya dong, ya kan? Betul. Nah, di dalam material itu kan pasti mempunyai unsur kimia tertentu tuh. Betul. Nah, bisa dijelasin nggak sih bagaimana macam-macam klasifikasi material yang biasanya dipakai dalam proses manufaktur itu sendiri? Jadi siapa nih yang mau jelasin nih? Aja. Oh. Nah, bahan-bahan juga banyak digunakan dalam proses manufaktur, benar. Contohnya kayak bahan logam. Contohnya itu kayak besi yang sering kita lihat juga. Iya. Bahan polimer, Wow. bahan keramik. Waduh. Bahan keramik kita tahu kalian dari mana? Iya. Tanah liat, Iya. tanah liat. Oh, tanah Terus liat. ada juga bahan komposit. Waduh. Apa tuh? Contohnya itu kayak serat karbon yang diperkuat dengan resin. Serat gitu ya. Ya. Serat. Terus ada bahan komersial. Kayak gimana nih? Kayak kayu, benar, kayak kayu. Terus ada bahan biologis kayak kulit dari makhluk hewan, hidup, ya, makhluk wool juga benang wool dan kain sutra. Oh iya. Terus ada juga yang terakhir bahan buatan. Dari mana? Contohnya itu kayak plastik, karet sintetis dan yang lain-lain. Gitu bahan-bahan yang sering digunakan dalam proses manufaktur. Oh, Gitu. jadi macam-macam juga ya ternyata, Iya. nggak Itu doang. nggak gitu. itu doang. Jadi bisa bermacam-macam sesuai yang dibutuhkan. Iya. Ya. Jadi kan itu kan pasti dalam setiap material itu kan mempunyai sifat-sifat yang berbeda dong setiap Iya, pasti. materialnya. Bener-bener. Boleh dijelasin nggak sih gimana tuh sifat-sifatnya dari masing-masing bahan tersebut? Aku nih ya sekarang. Ya, boleh. Ini menjelaskan sifat-sifat dari yang disebutkan tadi sama saudara Iki. Ya. Boleh. Boleh. Yang pertama kan yang tadi disebutin itu bahan logam ya. Umumnya ya. Bahan logam itu yang pertama sifatnya ya kita tahu sendiri lah ya, dia penghantar yang sangat baik ya. Ya. Konduktor listrik yang baik.
Kemudian ada bahan plastik ya tadi Ya, ya. ada juga. Itu plastik ya, bahan plastik. Nah, kalau bahan plastik itu mungkin sifatnya fleksibel, isolasi dan ringan ya. Ringan gitu ya. Fleksibel gitu kan, ringan. Habis itu yang ketiga tuh apa sih Mas itu tadi teh? Komposit. Bahan Ya. komposit. Iya betul. Bahan komposit itu sifatnya memiliki isolasi dan dapat disesuaikan Ya, gitu. sesuai bentuk yang mau Sesuai. di ini ya. Ya. Hmm. Habis itu bahan keramik, Keramik, ya. Bahan keramik itu ya tahu sendiri lah ya, Iya. memiliki sifat keras Ya, ya. ya. Pasti tahu dong di rumah kan punya keramik ya. Ya. Dikasih ya. Nah, habis itu bahan kayu. Ya. Bahan kayu itu sifatnya ringan, isolasi terhadap listrik. Kemudian bahan kulit ya. Bahan kulit itu memiliki elastis lah ya. Iya. Memiliki elastis. Bisa Terus di- yang gitu, terakhir itu bahan apa sih? Bahan karet. Oh, bahan karet ya, kawan-kawan. Bahan karet ini memiliki sifat yang elastis dan isolasi terhadap listrik ya. Mungkin banyak juga itu ya sih ya, isolasi ya listrik ya. sifat-sifatnya Oh. dari bahan-bahan yang telah disebutkan oleh saudara Ikil atau Rizky Ilham. Ya, hasilnya masih banyak kan. Masih Ya. banyak yang lainnya, Cak. Cuman ini yang paling Ini umum bisa aja aja. digunakan dalam bidang manufaktur itu Ya. sendiri. Ya. Jadi kan udah tahu nih sifat-sifatnya nih yang pasti sangat berbeda ya. Ternyata kita ketahui itu tadi sifat-sifatnya sangat berbeda tuh. Jadi itu sesuai kegunaannya masing-masing. Nah, dari ke-8 bahan tersebut boleh dikasih contoh nggak sih kayak studi kasus itu dalam yang digunakan dalam industri manufaktur? Oh, Saya ya. oh, ya. Kalau bicara tentang studi kasus ya, peranan ilmu kimia dalam bidang industri kita itu salah satunya adalah PT Semen Tiga Roda. Oh, ya. Maksud namanya tuh semen PT. Tiga Roda. Indosemen Tunggal. Indosemen Tunggal. Ah, iya, gitu. gitu. Ya. Untuk latar belakangnya sendiri itu kita semuanya tahu lah ya. Ya. Kalau itu tuh PT penghasil semen. Semen. Untuk konstruksi kan. Semen Semuanya terbaik gitu ya? Ya, semen Baik, terbaik. Roda dong. Produsen terkemuka kan itu cukup Iya, terkemuka iya. kan. Semua kalangan juga tahu. Mereka menghasilkan berbagai jenis semen yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Di dalam Iya. prosesnya ilmu kimia memainkan peranan penting dalam di setiap produksi semen mereka itu. Jadi dalam kimianya itu ya proses peranan itu. penting ya Hmm. kimia. Ya, dalam prosesnya itu loh. Iya. Mm-mm. Nah, kan di dalam itu kan pasti kan melalui proses ya di Iya, dalam prosesnya. menghasilkan produk pasti adanya suatu proses yang dialami. Nah, boleh dijelasin nggak sih apa aja proses produksi yang dilewatin gitu? Boleh nih. Yang pertama tuh ada ekstraksi bahan baku. Gimana tuh ekstraksi bahan baku? Peran ilmu kimia dalam ekstraksi bahan baku yaitu menguji kualitas komposisi yang digunakan untuk hasil yang diinginkan gitu. Terus ilmu kimia juga digunakan dalam analisis bahan baku. Kayak di PT ini tuh yang digunakan kapur sama tanah liat gitu. Nah, Iya, itu. bahan utamanya ya. Ya. Oh, Terus yang kedua juga ada penggilingan dan pengeringan. Ya. Proses penggilingan ya. Peranan ilmu kimia itu sekaligus dalam fisika juga berperan gitu. Kimia fisika digunakan untuk mengendalikan suhu dan kelembapan bahan tersebut agar bahan tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Ekstraksi bahan bakunya bagus, pengeringan dan penggilingannya juga lancar gitu. Jadi kedepannya juga enak gitu. Jadi, Iya. harus bertahap. Bertahap ya. gitu. Jadi enak. Jangan cuma IQ doang yang ngomong Boleh. ya, aku juga Ya, boleh, ya, boleh. lanjutin Ada ya. tambahan. Boleh. Setelah proses tadi apa Penggilingan penggilingan dan ya, pengeringan. itu tuh ada proses pembakaran ya kawan-kawan ya. Iya. Nah, di mana proses pembakaran ini adalah salah satu tahap kunci dalam produksi semen. Ya. Kemudian ilmu kimia yang dipakai itu adalah ilmu kimia termodinamika. Digunakan untuk memahami proses yang terjadi selama pembakaran batu kapur dan tanah liat menjadi klinker. Nah, setelah proses pembakaran ada proses selanjutnya yaitu proses keempat ya.
Ya. Tadi ya. Proses keempat itu yaitu penggilingan akhir, di mana klinker yang dihasilkan dari pembakaran digiling menjadi bubuk halus ya. Mungkin itu yang terjadi di penggilingan akhir. Nah, kemudian apalagi ya prosesnya ya? Ini izin menambahkan. Oh ya, Boleh. itu. Jadi selain itu juga ada yang namanya penambahan bahan tambahan. Oh. Semen itu biasanya kan suka diperkaya dengan bahan-bahan kimia tuh. Hmm, Kayak iya. contohnya tuh apa sih? Gipsum. Nah, itu ya. Kan, kayak Iya. gitu. Nah, itu menambah juga. Berarti ilmu kimianya kepake dong di situ. Iya. Ya, itu. Jadi kan itu sudah ada contoh studi kasusnya ya, kayak 3 roda tuh ternyata benar-benar menggunakan ilmu kimianya tuh sangat berperan penting tuh dalam itu dan dalam industri manufakturnya. Nah, di situ kan berarti kan kita itu ada apa sih cara bagaimana ilmu kimia tuh dapat berperan penting dalam industri manufaktur dalam memastikan produk tersebut tuh berkualitas tinggi. Nah, Jadi konsisten gitu. iya. Nggak Kuncinya turun. kualitasnya gitu ya. Ya, Prosesnya gimana gitu ya, untuk menjaga kualitas produk tersebut tetap Ya, tinggi. tinggi. Nah, Boleh saya jelasin sih? boleh banget Untuk- nih. Boleh Untuk- banget nih. Untuk fungsi utamanya mungkin ada 3 ya. Untuk fungsi utamanya mungkin yang saya tahu itu yang pertama ada proses produksi ya. Oh ya. Kimia digunakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan proses produksi. Nah, si kimia ini digunakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan proses produksi yang tadi saya sebutkan itu. Oh, iya. Yang kedua ada untuk pengembangan material nih. Yang pengembangan material tuh kimia membantu dalam pengembangan material-material baru yang mau dikembangkan gitu. Oh, Jadi iya. gitu ya kawan-kawannya. Nah, Ada ya, lagi? ada lagi yang Oh, ada ketiganya lagi itu kawan-kawan. pengendalian kualitas. Oh, Nah, di pengendalian sini kualitas. kimia digunakan untuk pengujian dan pengendalian kualitas produk guna memastikan bahwa standar kualitas yang dikerjakan itu terpenuhi. Oh. Izin menambahkan boleh? Oh, boleh. Jadi selain yang 3 dijelasin sama oleh Bro Jul gitu. Oh, Jul. Ada juga yang namanya tuh efisiensi energi gitu. Apaan tuh? Kayaknya asing nih, Iya, nih. bener. Apa tuh? Boleh dijelasin Jadi nggak nih? gimana ya? Kimia tuh digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi gitu. Oh. Jadi kayak dalam proses manufaktur ya biasanya mengurangi biaya produksi, Oh, menghemat jadi- energi dan dampak lingkungan juga. Iya, gitu. iya. Terusnya juga ada yang namanya tuh keamanan dan kepatuhan. Ya kayak ilmu kimia tuh juga berperan dalam keamanan. Jadi keamanan itu juga harus ada ujinya gitu. Jadi kayak tes keamanan atau resiko kimia terhadap lingkungannya itu juga harus jadi diuji dulu ya. ya apakah aman prosesnya atau harus tidak. ada ya betul. Dan yang terakhir juga ada yang namanya tuh inovasi produk. Nah, Apa tuh inovasi produk? inovasi produk kayak kimianya tuh kayak memungkinkan inovasi produk gitu. Jadi kayak memahami sifat-sifat kimia atau hal kimia apa yang dilakukan dalam proses itu tuh harus diuji juga. Prosesnya tuh harus ada. Jadi Ya gitu dengan ya. itulah demikian kayak ilmu kimia itu membantu banget gitu di industri manufaktur untuk menghasilkan produk tuh emang apalagi dalam membentuk kualitas yang tinggi itu memang Dibutuhkan ya. Butuhkan Iya, proses yang sangat benar-benar harus diperhatikan. ya Iya. betul ilmu Oh. kimia tuh. Jadi tuh ada berapa ya kawan-kawan tadi teh prosesnya teh? Ada Ada Iya. 6 prosesnya kawan-kawan. Ada Nah. 6. Kan di industri manufaktur itu kan diperkirakan kan pasti akan terus tumbuh nih dalam beberapa tahun ke depan. Terlepas dari banyaknya tantangan yang harus dihadapi, selain kondisi perekonomian nasional dan internasional Ya. yang tidak stabil, pasti kan ada juga nih tantangan utamanya dalam industri manufaktur Ya. yang dalam industri manufaktur dalam Menghadapi dalam gitu ya. menghadapinya ya. Jadi bagaimana sih tantangan utama tersebut beserta solusinya? Oh, solusinya ya. Ya. Ya kan di mana ada tantangan pasti ada solusinya. Ya. Biar mengatasi si Bagus. tantangan itu. Nah. Yang pertama itu mungkin saya dulu nih ya. Oh, Ya, iya, ya. boleh. Yang saya ketahui tantangannya itu yang pertama yaitu memprediksi permintaan untuk produk. Ya, itu paling mungkin tantangannya yang pertama ya. Ya saat ini ya masih banyak
produsen di Indonesia yang kesulitan memprediksi permintaan pelanggan di masa yang mendatang gitu. Nah, masalah utamanya itu yakni mereka tidak memiliki alat pelapor canggih yang memungkinkan mereka untuk memperkirakan berapa banyak sih yang harus kita jual untuk beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan gitu. Berarti kurangnya peralatan Ya, yang peralatan mumpuni. canggih, ya. Nah, mungkin untuk solusinya ya, Gimana tuh? yang saya ketahui solusinya untuk dapat mengetahui berapa banyak permintaan pelanggan untuk setiap produksinya gitu, produknya, sebaiknya kita memiliki perangkat lunak atau software seperti aplikasi gitu kan. Sekarang kan zaman digital. apa internet, Apalagi makanya industri udah 5.0 ya. ya dengan fitur pelapor yang akurat gitu. Khususnya itu perangkat yang dapat memudahkan produsen menargetkan penjualan serta memperkirakan gitu berapa sih produk yang kita sediakan di bulan ke depan dan di tahun ke depannya gitu. Jadi kita sudah mempunyai planning lah Visioner. produk yang harus dibuat untuk beberapa bulan ke depan dan tahun ke depan gitu. Ya, mungkin itu ya yang ingin saya tanggapi dari pertanyaan tadi Bro Ojan ya tentang tantangan dan solusinya gitu. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambahkan gitu. Nah juga nih, itu salah satu tantangan yang lumayan kelihatannya kayak biasa aja gitu. Padahal dampaknya itu dampaknya itu kayak berpengaruh banget. Apa itu? Pengelolaan persediaan. Logistik. Iya. Ya kayak gitulah gitu. Walaupun tapi karena zaman sekarang itu kan ada canggih ya. Ya. Tapi nggak sedikit juga produsen itu di luar sana yang masih menggunakan pengecekan persediaan itu secara manual gitu. Itu masalahnya gitu. Agak terhambat gitu. Iya. Padahal kan sekarang zaman udah Gak efisien lah ya. ya. Tapi walau kebanyakan produsen itu yang berskalanya kecil gitu. Ya. Terus ada juga yang melakukan pengecekan stok secara manual. Itu kan sangat tidak efisien dan rawan kesalahan gitu. Ya. Itu masalahnya. Solusinya apa? Buat menghindari semua itu, pembelian bahan baku dan peralatan yang tidak perlu atau kekurangan persediaan. Jangan beli yang tidak sesuai sama yang dibutuhkan gitu. Belinya yang butuh kita aja gitu. Iya. Jadi yang nggak butuh mah nggak usah Nggak usah perlu. Beli ya. Buat daftar prioritas lah ya. Ya, gitu benar. Prioritas yang diutamakan. Ya. Inventaris juga kan tadi inventaris itu kayak nggak akurat ya kalau secara manual gitu. Solusinya ya pakai software. Ada juga kayak pakai barcode gitu. Barcode. Iya. Jadi biar lebih mudah gitu ya. Karena inventaris itu penting dan tujuannya itu buat biar teliti juga dan ketersediaannya makin terjaga gitu. Iya, itu sih. Itu. Iya. Oke. Dah. Ada yang nambahin lagi? Boleh dari saya sih. Boleh. Tambahan dari saya mungkin ilmu kimia itu bisa meningkatkan efisiensi di pabrik. Efisiensi. Meningkatkan efisiensi produk merupakan tantangan lain industri manufaktur yang harus produsen atasi gitu. Nah, hingga saat ini produsen masih mencari cara efektif untuk mengurangi biaya produksi gitu. Jadi itu ya tantangannya ya, masalahnya gitu ya. Untuk Soalnya kan kadang setiap pabrik juga kayak bangkrut gitu tuh karena kurang efisiensi kan. Dan bahan material tuh juga mahal. Iya. Dan mungkin saya bisa menambahkan solusinya itu. Solusinya itu salah satu yang cara paling efektif untuk mengoptimalkan efisiensi di pabrik manufaktur. Apaan tuh, Bro Jo, solusinya? Solusinya adalah dengan memodernisasi proses dan mengestimasi alur kerja. Biar gak monoton gitu ya. Iya, Biar gitu. nggak bosen lah itu Iya. wae gitu ya. Nah, Di modern gitu kan. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Iya. kurang lebih gitu sih. Kurang lebih seperti itu ya, guys. Mau nambahin juga boleh gak nih? Boleh banget. Sok, Makin nambahin. banyak makin paham ya. Iya, benar. Makin Ada juga masalah meningkatkan ROI. Jadi Oh itu apa Roy? apa tuh ROI? Itu kayak jadi setiap produsen tuh kayak
pengen meningkatkan ROI gitu. Jadi kayak mereka tuh biasanya memilih untuk memperbanyak produksi atau meningkatkan harga produk mereka gini. Jadi dalam suatu industri tuh kayak pengen Jadi maunya meningkatin untuk harga. harganya dinaikin Iya, terus. harga dinaikin terus gitu. Atau kayak peminat konsumen tuh pengen dinaikin lagi gitu. Nah kayak ya udah berarti cara nemuin solusinya itu kayak ada beberapa gitu, kayak misalnya ada meningkatkan penjualan dengan strategi yang benar gitu. Jadi kalau mau naikin harga tuh jangan tiba-tiba naik harga. Juga nggak salah juga gitu. Juga nggak salah juga. Nanti Ada pertimbangan. kan ada Nah, ada kan ada persaingan ya. Iya, Ada betul. strategi marketing lah. Ya. Iya, nah itu juga. Nah, selain itu juga kayak kita tuh harus juga ngelakuin pembaruan strategi pemasaran. Oh. Kita bisa gitu kayak naikin harga, tapi kita juga harus lihat Marketnya, ya, kelilingnya lah ya. kelilingnya gitu. Jadi Kalau marketnya misalnya- buat siapa? Nah, marketnya buat siapa, harganya Iya, iya. seberapa gitu Iya. ya. Nah, kalau misalnya susah-susah ya berarti harus nggak mau kita mencari solusi kayak mengurangi biaya dong. Iya, Ya. iya. Kalau misalnya pasarnya kurang ya kurangi biayanya, jangan gimana, atau kalau misalnya pasarnya lagi turun ya turunin. Dengan bantuan sistem ERP tuh ada yang namanya juga sistem ERP. Jadi produsen tuh tidak hanya bisa mengurangi biaya produksi, tapi juga dapat menghemat tenaga kerja juga gitu kan. Misalnya mengatur biaya pembelian dan mengalokasikan biaya yang tepat. Ada lagi nih. Kayaknya ada yang kurang juga ini ya Mas Dafa ya, izin nambahkan Iya, ya, Dak? boleh. Dari tantangan sama solusinya gitu ya. Boleh nggak nih? Sangat Boleh ya kawan-kawan ya, makin banyak makin ngerti dong. Biar Terus tuh paham. ada lagi ya tantangannya itu, yaitu di sini tuh kita lagi kekurangan tenaga kerja yang berkualitas kawan-kawan. SDM. Iya, SDM-nya betul. kita nih Nah, kurang pegawai nih. nih. Masalah utamanya itu saat ini pekerja manufaktur yang berkualitas dari generasi baby boomers itu sudah mulai meninggalkan pekerjaan mereka dan industri manufaktur gitu kawan-kawan, yang memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk tenaga kerja. Jadi Iya. solusi dari yang kita butuh kualitas tenaga kerja yang bagus gitu ya, solusinya yang pertama itu kita untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang berkualitas, produsen harus kreatif gitulah merekrut karyawannya, yaitu dengan cara mengandalkan berbagai media online gitu. Sekarang kan Di apa-apa sosmed internet kan, gitu ya. sosmed udah Kayak merajalela. di apa karyawan baru gitu, butuh karyawan baru di sosmed, di IG, di Twitter banyak lah ya. LinkedIn, Ya di LinkedIn gitu untuk lowongan pekerjaan ya. Terus di itu tuh harus benar-benar selektif ketika memilih calon karyawan, misal kayak Iya, udah berarti diwawancara gitu, kita harus Iya. benar-benar Seleksi ketat lah ya gitu istilahnya. karyawannya, kalau dia tuh benar-benar ingin serius bekerja Iya. dengan perusahaan ini Etos gitu ya. kerja tinggi lah ya. Iya. buat Iya, perusahaannya atas- juga gitu. Iya, Iya. perusahaannya juga gitu kan, memastikan bahwa mereka tuh mampu untuk bekerja di sini gitu ya, tidak memikul beban berat lah ya, dan mampu bekerja sama, karena di suatu perusahaan kan harus bekerja sama, tidak bisa individu gitu ya. Iya. Ya mungkin itu sih ya solusinya dari saya gitu. Mungkin ada Ada juga nih. Wah, Ada juga Waduh, tantangan yang lumayan ada lagi. Ilmu kita seperti sangat banyak kan. ini ilmu buat kawan-kawan Ini juga ya. ilmu padi menyala bagus. Iya. Asik. Ada kan tantangan yaitu mengelola prospek penjualan. Oke, apa tuh? Produsen itu banyak yang memprioritaskan prospek penjualan yang sama aja gitu. Harusnya kan padahal karakter gitu. Iya, Iya. harusnya tuh kan meningkat ya. Iya, padahal kan karakter, sifat sama pasarnya itu kan berbeda gitu. Kebutuhannya juga berbeda. Tapi si produsen ini kesalahannya tuh yaitu itu aja gitu. Monoton. Iya, monoton gitu. Jadi solusinya itu produsen harus benar-benar mengetahui dan memahami prospek mereka gitu. Oh, Iya. iya. Setiap prospek itu harus Dipahami lah Iya. biar Jangan nggak asal-asal. itu aja gitu. Iya, ngapain kan? Bosen kita Iya. juga ya. iya. Jangan Ya kan puas. zaman juga sekarang gitu kan. Iya, konsumen juga kan Iya. akan terus-terusan. Iya. Masa dari tahun ke tahun itu ya Iya. terus ya. Si Terus ada prospeknya inovasi itu, lah ya. si produsennya itu kayak masih gitu-gitu aja gitu. Iya, iya, iya. Gitu sih kalau tambahan dari saya. Oke, ada lagi nggak ini tambahannya? Oh, boleh sih, saya Oh, iya. tambahin. Waduh, Masih banyak ya waduh, kawan-kawan waduh, ternyata. waduh. Oke, sampai 200 mah ada ini. Lumayan teman-teman ya. Ilmu kita mau nggak setinggi itu.
Udah kembali lagi ke ya. Mungkin yang bisa saya tambahin itu dari tantangannya ya, Iya. tentang berpacu dengan teknologi baru nih. Oke. Nah, Wah. tantangan terakhir bagi produsen dalam industri manufaktur adalah mengikuti perkembangan teknologi nih. Oh iya. Teknologinya tentu teknologi terbaru nih. Iya dong. Iya dong. Setiap masa tahun lama. selalu ada teknologi baru yang bermunculan nih, yang meliputi lot, robot, dan Ah, perangkat. iya. Oh, berarti industri 5.0 Itu ya, udah AI ya, mulai di. AI. Ya, Ah, iya, termasuk itu AI, artificial intelligence. Kece. Itu ya kawan kalau yang nggak tahu gitu. Ya, kemunculan teknologi canggih ini tentu membuat produsen kebingungan nih, yang mana yang perlu saya gunakan nih. Apakah ini akan menjadi keputusan yang baik atau untuk bisnis manufaktur saya? Mungkin kan produsennya berpikir seperti itu untuk tantangan yang ini nih. Jadi kesimpulannya menghindari teknologi tentu bukan pilihan yang baik ya teman-teman. Benar. Sebab produsen memang harus beradaptasi dengan perubahan seiring berjalannya waktu, termasuk teknologi nih yang sangat penting Oke. untuk kita dapat bersaing di industri manufaktur yang sangat kompetitif ini. Iya, betul. Jadi cara terbaiknya yang dapat dilakukan adalah dengan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan. Seperti misalkan dalam perusahaan nih, kita juga harus ngelibatin karyawan kita. Ya, jadi Jadi jangan kita atasan doang gitu ya. jadi Karyawan juga butuh. kan karyawan teh yang kerja sama kita kan dia yang sering bekerja sama kita tuh di lapangan. Jadi pasti ada suatu kendala yang dialami. Ya. Jadi kita tuh harus Komunikasi, koordinasi, konsolidasi. Nah, jadi itu Jadi memang penting gitu, memang peranan ilmu peranan ilmu kimia tuh sangat penting dalam bidang industri manufaktur ini. sangat berkaitan lah. Iya, sangat berkaitan. Jika tidak ada ilmu kimia, maka tidak ada industri manufaktur. Karena di industri manufaktur itu kan bahan-bahannya dari Iya, kimia. kimia. Jadi Oh, semua itu berhubungan. Jadi saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Nah, jadi mungkin itu aja ya teman-teman yang dapat bisa kita sharing-sharing nih. Itu aja nih. Satuannya gitu. Sebentar Ya. banget deh. Sebentar apa? Saya kan masih kangen sama teman-teman. Bener. Ngobrol masih lama. Masih pengen berbagi ilmu ya. Iya, Cuman masih ya Mungkin karena emang udah itu aja ya. Karena kayaknya. udah mentok sebenarnya. Ya, karena udah mentok sebenarnya mau ngomong apa, kita udah ngestak di sini nih. Jadi yang kita penting mah cukupkan saja. pengetahuan kita Ya. gitu ya. Sudah Sudah disampaikan disampaikan kepada kawan-kawan. teman-teman garis semua. besarnya juga udah lah ya semuanya. Jadi dicukupkan saja ya teman-teman ya. Jadi Apa itu? sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.